Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah saudara merasakan satu kondisi yang membuat saudara benar-benar putus asa? Karena saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Dan di dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita itu mengatakan berserah. Tapi sesungguhnya itu kenyataannya adalah ya terserah. Kita tidak tahu bagaimana lagi. Ini adalah satu istilah di dalam keputusasaan kita. Bagaimana kita menanggapi hal ini? Apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita? Tunggu jawabannya di Inspiration Today pada hari ini. Inspiration Today, pada hari ini kita akan belajar dari satu kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-20, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara, tentu kita pernah merasakan satu kondisi yang memang sulit. Kita mengalami satu posisi yang kadang-kadang memang kita jujur mengatakan berserah kepada Tuhan. Namun sesungguhnya, jujur kalau kita boleh mengatakan kepada diri kita sendiri, kita itu sedang putus asa. Sebetulnya bukan berserah, tapi ya udahlah, terserahlah. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, saudara-saudara, saat-saat seperti ini sering membuat kita menjadi lebih sensitif. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya pernah menjelaskannya. Kita lebih mudah tersinggung. Istilahnya, kalau sekarang itu kita lebih cepat ngegasnya, begitu ya. Saudara-saudara, kita ngomel, kita menggerutu, kita berkeluh kesah, dan lebih banyak lagi muncul pikiran-pikiran buruk yang cenderung untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan mungkin juga kita bisa menyalahkan Tuhan. Nah, saudara, misalnya ada orang yang berkata seperti ini, saya itu sudah rajin ke gereja, saya itu rajin berdoa, saya itu rajin membaca Alkitab, namun Tuhan diam saja. Tuhan tidak menjawab doa saya. Atau kemudian ada orang lain yang mengatakan seperti ini, percuma juga datang ke gereja kalau keadaan saya masih seperti ini. Apa yang saya minta, Tuhan tidak pernah memberikan. Nah, saudara-saudara, namun setelah lewat waktu yang telah kita lalui, tatkala kita mulai lebih tenang, kita bisa menguasai diri, menguasai hati dan pikiran. Saat seperti ini kita baru sadar, saudara, bahwa ternyata kita bisa melewati saat-saat yang sulit, saat-saat yang buruk itu, karena ada kekuatan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tatkala saudara-saudara, jalan keluar yang Tuhan berikan itu luar biasa, kita sudah sungguh menyadari bahwa ternyata di balik pergumulan berat yang kita alami, Tuhan itu terus bekerja. Dan kita tahu, saudara-saudara, pada satu titik tertentu, dalam satu momen tertentu, kita belajar satu hal, Tuhan itu baik. Nah, kita baru mengerti rencana Tuhan bagi kita di balik setiap pergumulan yang terjadi yang kita alami setelah kita melewatinya. Ya, betul kan? Setelah kita melewatinya, kita baru belajar ternyata ini adalah rencana Tuhan.
Pertanyaannya, mengapa pada saat pergumulan dan masalah yang sedang terjadi pada saat ini kita tidak bisa tenang? Kenapa saudara-saudara kita seringkali mengatakan bersandar pada kuasa Tuhan, tapi seringkali kita tidak sungguh-sungguh mempercayai kuasa dan pertolongannya? Saudara-saudara, saya belajar satu hal melalui bagian-bagian firman Tuhan yang kita renungkan, bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan sedang merenda kehidupan kita untuk menjadi satu pribadi yang bisa memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa menyaksikan kemuliaannya, menyaksikan karyanya itu. Nah saudara, kehidupan itu ibaratnya seperti kita naik roller coaster. Ada naik, ada turun, melaju dengan kencang dan cepat, melaju dengan lambat sekali saudara, tidak sedikit. Kadang-kadang saudara-saudara kita merasa mual dan ingin cepat-cepat keluar, begitu. Tapi saudara-saudara, di sisi lain, di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, memang kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang membuahkan hasil, kadang-kadang kita menikmati keberhasilan kita, mengalami sukses yang luar biasa. Namun kadang-kadang justru sebaliknya, kita menerima satu kenyataan yang pahit, menyakitkan, kegagalan, dan keterpurukan. Nah, pada saat kita terpuruk, seringkali kita kehilangan arah, salah mengambil keputusan, yang pada akhirnya kita menyesal. Nah, saudara-saudara, kadang kita juga belajar. Ketika kita banyak pergumulan, kita bisa kuat, kita terus berjuang, bahkan kita bisa bangkit dari keterpurukan. Saudara-saudara, mengapa bisa terjadi seperti itu? Kita akan belajar apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf. Yusuf di dalam Alkitab, saudara-saudara, memberikan sajian contoh kehidupan yang begitu luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup Yusuf sangat mengejutkan. Saudara-saudara, mungkin pada waktu itu Yusuf yang sedang mengalaminya, dia tidak pernah mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Misalnya, kita lihat ya beberapa bagian pasal 37 ayat 1 sampai yang 11. Di sana dikatakan tentang bagaimana saudara-saudara Yusuf itu benci kepada Yusuf. Dan kemudian di dalam pasal yang sama 37 ayat 12 sampai 36, Yusuf mulai dianiaya, lalu kemudian dia dijual ke Mesir sebagai seorang budak. Bayangkan saudara, saudara sendiri di dalam keluarga besar Yakub, saudara, Yusuf dijual. Saudara, mereka dijual sebagai seorang budak. Saudara, betapa mirisnya kehidupan yang dialami oleh Yusuf. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pada waktu dia dijual menjadi budak di Mesir, di dalam pasal 39, dia ditampung oleh seorang pengusaha Mesir yang kaya raya yang bernama Potifar. Tapi saudara-saudara, kenyataannya di dalam pasal 39 ini kita melihat ayat-ayatnya, memang Yusuf berhasil disenangi oleh tuan rumah. Saudara, pekerjaannya baik, tetapi pada akhirnya Yusuf mengalami fitnaan. Lalu kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, apakah berhenti sampai di titik ini? Di penjara dia disenangi oleh kepala penjara karena memang dia selalu menghadirkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, sampai kemudian pada akhirnya pasal 41 sampai dengan pasal yang ke-50 kita melihat bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir. Bahkan yang lebih indah di dalam bagian akhir yang kita baca di dalam kitab Kejadian ini, ada pemulihan keluarga. Yusuf mampu melindungi keluarga besarnya, saudara-saudaranya yang pernah melecehkan dia, bahkan memusuhi dan menjual dirinya sebagai seorang budak. Yang menarik saudara, dalam perjalanan hidup Yusuf yang penuh dinamika itu, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Itu kita lihat di dalam pasal 39 ayat 2 dan 3. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Mari kita melihat saudara di dalam bagian akhir kitab Kejadian ini, bagaimana Yusuf bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan khususnya bagi keluarga besarnya, saudara-saudara Yusuf, anak-anak Yakub. Yusuf berkata,
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mampu memberi ketenangan bagi saudara-saudaranya tatkala saudara-saudaranya mengalami satu kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa sepeninggal ayah mereka, Yakub. Nah, saudara, kata-kata daripada Yusuf adalah kata-kata yang memberi penghiburan yang bisa menenangkan hati. Nah, saudara, yang menarik, kata mereka-reka memiliki akar kata hasaf. Hasaf itu artinya merenda atau menjalin atau menganyam. Yusuf mengatakan, memang kamu semua merancangkan atau menganyam atau kemudian menjalin sebuah kejahatan kepada aku. Namun Tuhan merancang, Tuhan merenda, Tuhan menganyam satu kebaikan, yaitu untuk tujuan Tuhan sendiri, yaitu memelihara suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf menyadari bahwa keberadaannya pada hari ini ketika dia menjadi seorang penguasa di Mesir itu adalah karena Tuhan. Yusuf memahami bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan perjalanan hidupnya di tengah-tengah masalah-masalah yang bertumpuk-tumpuk itu, saudara. Tuhan merenda hari depannya. Kesulitan demi kesulitan dilewati dengan pertolongan Tuhan yang membawa dirinya untuk terus percaya dan menaruh harap kepada Tuhan, yang dilakukan dengan cara hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini pembelajaran iman yang indah. Nah, saudara, di dalam pergumulan yang berat yang mungkin Anda sedang alami pada saat hari ini, ingatlah, Tuhan sesungguhnya tidak tidur. Tuhan, saudara, sesungguhnya sedang mengerjakan sesuatu yang baik dan indah bagi kita. Tuhan sedang merenda di dalam kehidupan kita. Pemulihan yang kita kelak akan alami, sesungguhnya saudara-saudara, itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Allah tentu memiliki rencana tatkala kita memasuki bagaimana kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita harus menyadari, saudara, pemulihan yang kita alami itu bukan semata-mata karena saya bisa, saya kuat, saya pandai. Bukan. Namun di balik itu semua, pemulihan itu semata-mata karya Tuhan yang berdampak kepada kemuliaan Tuhan, di mana kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan yang indah. Kita menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi berkat bagi orang yang menghiburkan dan menenangkan hati. Luar biasa pembelajaran yang kita dapatkan, bukan? Di tengah kesesakan hidup yang saya alami, yang saudara alami, yang mungkin pada saat ini kita alami, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang merenda, Tuhan sedang menganyam, menjalin kehidupan Tuhan, kehidupan kita maksud saya. Tuhan bisa memakai kesesakan dan pergumulan yang kita alami untuk membentuk kita. Untuk apa lagi, saudara? Untuk menasehati kita. Bahkan saudara-saudara, mungkin juga itu adalah proses untuk membuat karakter kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Mungkin itu juga berupa hajaran bagi kita, di mana Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk rencananya, yaitu bagi kemuliaannya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi saya percaya bahwa ketika kita melewati satu proses hari ini, pasti ada tujuan, pasti ada goal yang Tuhan hendak nyatakan kepada kita. Maka saudara-saudara, sama seperti Yusuf, ketika dia dijual sebagai seorang budak, ia tidak pernah berpikir untuk kelak menjadi seorang penguasa di Mesir, bahkan menjadi orang kedua di Mesir di bawah Fir'aun. Demikian juga dengan saya dan saudara dan kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang bergumul
di masa pandemi ini, pemerintah menyebutkan kita sedang memasuki yang namanya new normal, kenormalan hidup. Saudara, mungkin kita sedang bergumul tentang bisnis kita, kita bergumul tentang bagaimana memajukan usaha kita, bergumul tentang studi kita, bergumul masa depan kehidupan kita. Ada banyak hal, saudara, mungkin kita tidak sabar. Saudara, mungkin juga kita mulai ragu tentang masa depan kita. Kita kehilangan keyakinan kita bahwa satu hal yang harus kita ingat, Tuhan menyertai dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, karya Kristus di kayu salib sesungguhnya adalah kekuatan yang besar di dalam iman pengharapan kita. Kedatangannya adalah untuk membebaskan kita dari kutuk dan kuasa dosa. Karya keselamatan Allah sudah nyata yang membawa kita kepada damai sejahtera Allah, membawa kita masuk kepada kehidupan kekal. Nah, saudara, kuasa Roh Kudus memiliki satu kekuatan yang luar biasa, diberikan kepada kita, memberikan penghiburan, memberikan pencerahan, kekuatan yang memimpin kita untuk terus memiliki pengharapan yang pasti. Ingatlah, saudara, Kristus telah menderita bagi kita. Ia sudah merasakan penderitaan, kesusahan, kesakitan, sama seperti yang kita alami. Namun Yesus tetap setia kepada misi Bapaknya. Ia terus maju, taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Betapa tidak hati kita bersyukur, saudara-saudara. Kristus telah menang. Ia bangkit, maut telah dikalahkan. Keselamatan tersedia bagi manusia berdosa. Saat ini, saudara-saudara, sekali lagi saya dan saudara di dalam kenormalan baru. Situasi tentu saudara tidak menentu. Situasi tentu saudara-saudara akan banyak berubah. Akan banyak penyesuaian-penyesuaian di dalam segala bidang. Bisnis mungkin akan mulai bergerak maju, tetapi mungkin tidak secepat yang kita harapkan. Namun saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, biarlah hikmat Tuhan memimpin kita untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita, pekerjaan kita, masa depan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan sesungguhnya, saudara, tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, ketika kita bisa, itu bukan semata-mata untuk kita, tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana di balik setiap momen-momen kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai rencana. Apa yang telah kita lewati, saudara-saudara, hanyalah tinggal kenangan. Sekali lagi, apa yang telah kita lewati tinggallah sebuah kenangan. Kita tidak bisa memutar kembali, atau kemudian kita hanya duduk termenung menyesali apa yang sudah terjadi. Namun hari ini, saudara, hari ini adalah kesempatan bagi kita, saya, saudara, untuk bangkit kembali, bergerak kembali bersama dengan Tuhan, bersandar kepada kuasa-Nya. Kita harus mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya pada hari ini. Biarlah kita terus bergumul minta hikmat Tuhan. Namun saudara, esok itu adalah harapan. Kenapa? Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka saudara, dalam kesempatan ini saya menutup renungan dan doa di dalam Inspiration Today ini dengan satu quote yang saya tuliskan demikian. Percayalah bahwa Tuhan memegang hari esok. Ia sedang merenda hidup kita. Bersamanya kita bisa melewatinya. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau sedang merenda kehidupan kami, menjalin satu kehidupan kami untuk mengalami satu transformasi, satu perubahan di dalam kehidupan kami. Kami akan terus belajar untuk mengandalkan Engkau, berharap sepenuhnya kepada kasih kuasa-Mu. Tolong kami di dalam menyambut satu era kenormalan yang baru. Biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan.
Meskipun situasi tidak menentu, tetapi kami percaya Engkau yang pegang hari esok, dan kami biarlah menjalaninya dengan keyakinan iman. Berkati kami, tolonglah kami semua di dalam kasih anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, jika saudara diberkati, jangan lupa untuk saudara sharekan kepada orang lain, supaya orang lain juga dikuatkan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.